Oke, coba dilihat ya. Bagian B, jadi kita akan bahas essay dari bagian 3 ya, bagian 3. Jadi untuk bagian pertama pilihan ganda, bagian kedua itu titik-titik, yang ketiga ini essay ada 5 nomor. Sebelum kita pindah ke soal IPA. Oke, coba dilihat. Apa yang dimaksud dengan teknik membaca memindai? Siapa yang bisa coba? Silakan. Kemudian teknik membaca memindai adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi secara cepat. Secara tepat dan cepat, ya. Jadi jangan dilupakan cepatnya. Jadi kalau memindai itu kita membaca agak cepat, tidak membaca lambat, agak cepat, tapi kita juga mendapatkan informasi yang tepat. Apa yang kita baca itu informasinya kita dapatkan juga, seperti itu. Jadi cepat dan tepat itu namanya teknik membaca memindai. Itu bisa dipelajari sama orang-orang. Kalian juga bisa pelajari. Caranya itu mata kita tidak terpaku di satu baris. Misalnya sudah selesai baris pertama, lanjut baris kedua. Tapi ingat, membaca memindai kita juga harus dapat informasi yang ada di dalam bacaan itu. Karena kalau kita tidak dapat informasinya, cuma membaca cepat tok saja, itu tidak seperti itu memindai, ya. Jadi membaca cepat tapi agak cepat, ya bukan cepat juga, cepat sekali, agak cepat tapi informasi yang ada di dalam bacaan itu kita juga dapatkan, seperti itu, ya. Nomor 2, bagaimana teknik dalam membaca memindai? Bagaimana tekniknya dalam membaca memindai? Coba, apa yang kamu dapat di situ? Menggunakan Menggunakan teknik membaca apa? Intensif atau skimming? Intensif atau skimming? Intensif ya. Intensif itu artinya tepat sasaran, ya. Jadi kita tidak terlalu lama membaca, namanya intensif. Tidak terlalu lama membaca, tapi informasi yang ada di dalam itu kita dapatkan. Begitu. Ada orang yang membaca, lama sekali membaca. Padahal kalau ditanya apa yang mau baca tadi, apa isinya, dia tidak bisa sampaikan. Itu bukan memindai. Jadi bukan juga intensif, ya. Tapi kalau misalnya dia membaca secara intensif, berarti dia tidak terlalu membutuhkan waktu lama untuk membaca, tapi informasi yang ada di dalam bacaan itu dia bisa serap dengan baik dan tepat, seperti itu. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur dalam cerita pendek. Unsur-unsur dalam cerita pendek itu siapa yang dapat? Yang pertama itu apa? Alur. Yang paling pertama dulu tema, oke? Harus ada tema. Yang kedua baru judul, oke? Baru judul. Yang ketiga baru kita masuk di alur. Yang keempat alur itu ada 3 juga. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran maju mundur. Seperti itu. Jadi alur itu sama halnya jalan cerita. Jalan cerita dalam sebuah cerita pendek itu namanya alur. Yang mana yang masuk alur maju? Alur maju misalnya gini, perhatikan dulu. Alur maju masuk gini. Pada suatu hari, itu alur maju. Pada suatu hari ada seorang ada seorang anak yang pergi memancing. Ataukah lain, misalnya gini ya, kita ceritakan diri kita. Saya adalah ini, hari ini adalah tanggal sekian. Saya tanggal 2 ya, tanggal 3 ya. Tanggal 3 November 2021. Sebentar saya akan pergi misalnya bermain sepeda. Ya. Setelah itu itu namanya maju. Jadi diceritakan maju ke depan, namanya alur maju. Alur mundur itu, pernah kau dengar ceritanya film kartun ada kakek-kakek sama anak-anak 2 bersaudara? Pada zaman dahulu kala ada itu kan? Ya. Pada zaman dahulu kala ada itu kan, kayak itu film kartun kan, film Melayu Malaysia. Itu namanya alur mundur. Karena kenapa? Kakeknya itu menceritakan pada zaman dahulu kala. Berarti dia alurnya mundur, gitu.
jadi maksud lalu mundur. Apalagi kalau campuran maju mundur. Kalau campuran maju mundur itu biasanya diadopsi sama film-film India. Film-film India itu ada dulu filmnya namanya Kucu Kucu Hota Hai. Dia itu campuran. Dia maju dulu baru mundur. Namanya campuran. Ya, maju dulu, mundur, baru maju lagi. Itu namanya campuran. Apalagi ada juga namanya Kabi Musika Bekam dulu. Pokoknya rata-rata film India itu, film-film drama India itu gunakan campuran alur maju mundur seperti itu. Itu ya. Setelah alur ada namanya latar. Latar itu ada dua juga. Ada latar tempat, ada latar waktu. Kalau latar tempat berarti di mana kejadian itu terjadi, di mana cerpen itu diceritakan. Misalnya kalau cerpen binatang, di sebuah hutan belantara hiduplah seekor raja hutan yaitu singa. Berarti latar tempatnya di mana? Di sebuah hutan belantara, itu latar tempatnya. Kalau latar waktu di sebuah sore yang indah, kalau dikatakan di sebuah sore yang indah, di suatu bukan sebuah ya, di suatu sore yang indah atau di saat sore yang indah, berarti itu adalah latar waktu. Latar waktunya itu di sore hari, itu yang dimaksud. Setelah latar ada namanya tokoh. Tokoh itu pelakunya. Setelah tokoh ada namanya watak. Watak itu adalah sifat-sifatnya tokoh. Makanya di dalam watak itu ada namanya antagonis, protagonis. Ya kalau antagonis berarti tokohnya jahat, ya. Kalau protagonis berarti tokohnya baik. Kalau dalam sinetron Ikatan Cinta yang sering nonton sama mama-mamamu itu, protagonisnya itu siapa? Andi toh? Andi sama itu ya, Mas Lebaran Haji. Siapa? Aldebaran, saya kira Mas Lebaran. Nah, itu adalah protagonis baik. Kalau antagonisnya siapa? Siapa? Elsa. Nah, berarti dia yang sering nonton. Ya, nggak tahu sih. Berarti dia yang jahat, gitu. Itu namanya watak tokoh. Setelah itu ada namanya amanat cerita. Amanat itu artinya apa yang kita harus ambil dan tidak ambil di dalam sebuah cerita. Jadi kalau misalnya ada kebaikan di dalam cerita itu diambil, dicontohi. Misalnya ada anak yang suka membantu menolong, amanatnya adalah amanatnya adalah kamu harus saling membantu sesama manusia misalnya. Gitu ya, namanya amanat. Oke. Itu untuk unsur-unsur. Ada juga satu sudut pandang, tapi jarang disampaikan. Sudut pandang itu ada dua. Ada sudut pandang pengarang, ada sudut pandang pembaca. Tapi kalau untuk SD itu belum dijelaskan. Nanti SMP baru masuk sudut pandang. Lanjut. Nomor 4, sebutkan nilai-nilai kehidupan dalam isi cerpen. Kalau nilai-nilai kehidupan, perhatikan dulu. Yang nilai-nilai kehidupan yang dimaksud dalam sebuah cerita atau cerpen itu contohnya apa? Sifat, moral, apalagi sosial, itu nilai-nilai kehidupan semua. Adat istiadatnya dalam sebuah cerita, kebiasaan daerah itu semua adalah nilai-nilai nilai-nilai dalam nilai-nilai kehidupan. Intinya apa istilahnya itu manusia dengan manusia, berarti itu manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Yang jelas ada makhluk hidup di dalam yang berinteraksi satu sama lain, itulah namanya nilai-nilai kehidupan. Contoh, ada anak yang suka menolong orang tua, misalnya pengemis, suka memberi, itu nilai kehidupannya. Ada nilai kehidupan di situ adalah moral seorang anak yang sangat baik karena suka membantu orang yang tidak mampu, itu namanya nilai kehidupan. Gitu ya. Apalagi banyak kalau nilai kehidupan sebuah cerpen. 5. Sebutkan 3 tokoh drama berdasarkan watak dan sifatnya. Protagonis baik ya, sudah dijelaskan tadi. Antagonis jahat. Apalagi satu? Hah? Apa? Rita? Itu apa? Penengah, betul. Jadi ada antagonis itu
itu dia penengah antara tokoh jahat dengan tokoh baik. Jadi kan sering ada konflik ya antara tokoh jahat. Biasanya itu kalau protagonis itu tokoh penengah itu biasanya diambil sama orang tua. Biasanya gitu ya. Orang tua, entahkah mama kah atau bapak kah atau biasanya saudara tua. Ya, sering begitu kalau dalam sebuah cerita. Ya, kalau dalam sebuah sinetron itu biasanya orang tua itu kalau yang penengah. Jadi misalnya protagonis ada orang antagonis sering jahati protagonis ya kan? Protagonisnya berarti dia adalah antagonis. Jadi penengah. Jadi antagonis jahati protagonis, datang protagonis untuk misalnya melerai atau menolong protagonis, tapi tetap tidak jahat kepada antagonis juga, itu namanya tokoh penengah. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang materi ini. Jadi itu saja untuk penjelasannya. Yang jelas putar-putar kembali video ini ya. Kenapa saya selalu rekam? Itu karena supaya kalian bisa ulang-ulang kembali penjelasannya. Jadi meskipun kamu nanti kelas 6 itu bisa kembali lihat, karena saya akan kirim link ya. Saya kirim linknya. Ingat, linknya jangan sampai hilang. Makanya linknya itu di copy linknya, masukkan, ada itu di HP catatan, iya kan? Hah? Iya, papan klip, di copy masuk di situ. Karena kan kalau di siapa tahu menghapus kok atau apa misalnya penutup WA menghapus hilang itu kalau linknya hilang tidak bisa menonton itu. Karena semua materi, semua video bimbel mulai dari kelas 5, 6, kelas 7 semua itu di privasi, saya privasi di YouTube. Privasi dalam arti kata tidak ada orang yang bisa lihat kecuali orang yang punya link. Makanya setiap selesai saya kirim link ke kalian. Jadi yang kamu bisa lihat itu cuma pembahasan kalian saja. Kamu tidak bisa lihat pembahasannya kelas 6, tidak bisa lihat pembahasannya SMP. Begitu. Tapi linknya harus ada. Karena kapan linknya hilang, kamu tidak bisa masuk lagi. Karena untuk masuk melihat video itu harus pakai link yang saya kirim. Makanya kalau ada link di saja, di copy saja, masuk di papan klip atau clipboard. Itu kan ada juga biasa itu catatan di aplikasi catatan di HP kan. Catat saja, baru tulis keterangannya di situ, materi tentang apa atau materi tanggal berapa. Palingnya itu kalau tanggalnya ataukah materi tentang apa. Misalnya hari ini tulis di situ pembahasan modul bahasa Indonesia misalnya kan, modul bahasa Indonesia bagian ketiga di situ, tanggalnya tanggal berapa. Jadi kalau kamu nanti lihat tentang kelas 6 atau SMP bisa dilihat kembali gitu. Karena kenapa? Saya tidak kalau yang untuk bimbel ini saya memang privasi supaya yang bisa melihat itu bagiannya sendiri gitu. Ya. Oke, cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.